Baik, kali ini saya akan membahas tentang materi induksi matematika yang merupakan materi pertama atau KD 3.1 pada mata pelajaran matematika kelas 11 SMA. Kita tahu bahwa induksi matematika itu sendiri merupakan salah satu metode pembuktian dalam matematika. Yang mau dibuktikan adalah pernyataan matematis. Nah, pernyataan matematis apa yang mau kita buktikan untuk tingkat SMA? Nah, untuk tingkat SMA sesuai dengan kompetensi dasarnya, kita membuktikan 3 hal, yaitu membuktikan pernyataan matematis berupa barisan dan deret. Dalam hal ini adalah formula atau rumusnya. Kemudian ketidaksamaan dan keterbagian. Untuk hal yang pertemuan pertama ini saya ingin membahas tentang pembuktian pada formula atau rumus dari barisan dan deret menggunakan metode induksi matematika. Nah, sebagai pengantar awal, saya ingin menjelaskan bagaimana prinsip dalam membuktikan suatu pernyataan matematis. Misalnya gini, saya ambil contoh pada formula barisan dan deret, barisan atau deret. Misalnya saya punya 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah n sama dengan setengah n kali n tambah 1. Nah, kalau seperti ini, pernyataan seperti ini harus dipahaminya caranya begini. 1, 2, 3 adalah suku. Ingat materi tentang barisan pada SMP, barisan dan deret pada SMP. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga sampai suku ke n. N yang dimaksudkan di sini adalah jumlah ini. Jumlah ini ya. Karena ini kan penjumlahan. Jumlah ini. Nah, dalam matematika cara membuktikannya adalah kita mulai satu persatu. Kalau n sama dengan 1, betul tidak? Pernyataan ini n sama dengan 2 benar atau tidak? Misalnya n sama dengan 1, maka n, ingat n tadi untuk ruas kiri adalah banyaknya suku. Jadi 1 ya. 1, kemudian kita lihat ruas kanan, n sama dengan 1, berarti setengah kali n berapa tadi? 1 ya. 1 tambah 1. Apakah benar? Ini 1, setengah kali 1, setengah. 1 tambah 1, 2. Setengah kali 2, 1. Kemudian n sama dengan 2. N sama dengan 2. Ingat 2 tadi adalah banyaknya suku. Berarti banyaknya suku ada 2. Suku 1, suku kedua. 1 tambah 2 sama dengan, ingat yang di ruas kanan, n-nya kita masukkan n sama dengan 2. Setengah kali 2 dikali 2 tambah 1. 1 tambah 2, 3. Setengah kali 2, 1. 2 tambah 1, 3. Ya, untuk n sama dengan 2 juga pernyataannya benar. Terus dan seterusnya sampai misalnya n sama dengan 100, n sama dengan 1000. Nah, cara seperti ini tentu tidak efektif. Karena banyaknya bilangan itu adalah tak terhingga. Mau dibuktikan sampai kapan kalau seperti itu? Oke, sehingga kita butuh metode induksi matematika untuk membuktikannya. Ingat, hanya salah satu metode ya induksi matematika, ada berbagai metode. Namun untuk SMA hanya dibahas metode induksi matematika. Oke, sekarang kita masuk ke metode induksinya. Nah, prinsip dari induksi matematika itu sebenarnya hanya ada 2, yaitu yang pertama, langkah awal.
awal, kemudian langkah induksi. Apa yang dilakukan pada langkah awal ini? Yaitu kita memisalkan N sama dengan 1. Kalau langkah awal ini benar, maka kita lanjutkan dengan langkah yang kedua. Namun di sini saya ingin supaya lebih dipahami, saya ingin memasukkan dulu, tulis saja langkah yang kedua. Di sini kita asumsikan atau kita anggap N sama dengan K bernilai benar. Nah, baru langkah yang ketiga, langkah induksi tadi. Jadi sebenarnya langkahnya hanya ada dua, yaitu awal dan langkah induksi, tapi saya ingin sisipkan langkah yang kedua. Karena kita asumsikan N sama dengan K juga benar, kita anggap benar, maka pada langkah yang ketiga ini akan dibuktikan bahwa N sama dengan K tambah 1 juga benar. Jadi hanya ada 3 langkah ini ya. Kalau kita berhasil membuktikan, maka terbukti. Apa yang membuat indikasi, apa yang membuat itu menjadi pernyataan yang benar adalah kalau ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, kita langsung ke contoh biar lebih dipahami. Saya ambil contoh yang tadi saja ya. Pernyataan matematikanya yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah N itu sama dengan setengah kali N dikali N tambah 1. Untuk N nya itu lebih besar sama dengan 1 dan N bilangan asli. Oke, tolong diperhatikan. Di sini sesuaikan dengan langkah ini ya. Kita jawab langkah yang pertama, kita misalkan N sama dengan 1. Maka hanya ada 1 ya. 1 sama dengan ini, kita masukkan 1 kali 1, 1 tambah 1, 1 setengah, ini 2 ya. 1 sama dengan 1. Ternyata ini benar. Untuk N sama dengan 1, rumus ini benar. Nah, sekarang kita tidak perlu lagi bikin N sama dengan 2, N sama dengan 3. Tidak. Jadi kita anggap saja langkah yang kedua, kita anggap atau asumsikan N sama dengan K benar. Oke, N sama dengan K nya benar. Sehingga kita tulis saja 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya tambah K itu sama dengan setengah K dikali K tambah 1. Ini benar ya. Nah, kalau ini benar, maka kita akan dibuktikan bahwa untuk N sama dengan K tambah 1 juga benar. Nah, sekarang kita tulis kembali yang ini. Kita akan masukkan N sama dengan K tambah 1. Ini yang harus kita buktikan. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya tambah N. Kita tulis dulu soalnya. Setengah N kali N tambah 1. Nah, sekarang kita masukkan N sama dengan K tambah 1. 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah. Ingat, perhatikan bahwa sebelum K tambah 1 itu ada K. Jadi begini, saya tulis saja di sini ya. Misalnya 3, 2, 4. Jadi 2 ini urutan 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini K nya 3, maka 4 ini tidak lain adalah K tambah 1. Sehingga sebelum K tambah 1 ini ada K. Bisa dipahami ya. Sebelum K tambah 1 itu K.
sebelum K adalah K kurang 1. Bisa ya? Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah K baru tambah K tambah 1. Oke? Karena apa? Sebelum K tambah 1 ini ada K. Baru kita masukkan N ganti dengan K tambah 1. K tambah 1 kali K tambah 1, N ini baru tambah dengan 1 lagi. Nah, sekarang perhatikan 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah K ini tidak lain adalah ini yang sama dengan ini. Sehingga untuk pernyataan ini saya bisa tulis ini, kan sama kan? Sehingga saya tulis saja setengah K dikali K tambah 1. Oke, ini sampai ini terus tambah lagi dengan ini, tambah K tambah 1 sama dengan setengah kali K tambah 1 dikali K tambah 2. Nah, yang tugas kita yang mau kita buat adalah kita harus berusaha supaya ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kita lakukan operasi aljabarnya. Setengah ini kita kali masuk dikali K kuadrat tambah K tambah K tambah 1 sama dengan ini juga kita kalikan setengah kali K kuadrat tambah 3K tambah 2. Ingat perkaliannya, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Nah, kita kali masuk saja setengah K pangkat 2 tambah setengah K tambah K tambah 1 setengah K kuadrat 3 per 2K tambah 1. Nah, sekarang setengah K tambah K berapa? Setengah tambah 1 3 per 2, sehingga setengah K kuadrat tambah 3 per 2K tambah 1 sama dengan setengah K kuadrat tambah 3 per 2K tambah 1. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan maka terbukti. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Nah, terbukti bahwa pernyataan ini benar.